Jujur aja bang, kita nih hidup pasti dari orang tua kita. Sebab disebut anak kalau dia lahir dari rahim emaknya itu disebut anak. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Dulu kita kalau diomelin sama orang tua, liatin mata orang tua, nggak boleh kita meleng lagi diomongin sama orang tua. Sekarang coba anak kita omongin, ngeliatin HP aja, bener. Bapak pegang HP, emak pegang HP, anak pegang HP, hampir di rumah sibuk masing-masing pegang HP. Dulu orang tua kita bangun malam nyari tasbih, nyari sejadah, mukena udah ngegantung di atas pintu. Sekarang kita bangun malam, lihat coba nyari apa? HP. Tengah malam kita tengok, pagi-pagi juga kita pengen lihat, sampai mau belanja bawa HP, sampai nganterin anak megang HP, bener yang ngaji, HP yang selawat, HP besok yang masuk surga. Kadang-kadang rumah tangga kita kadang-kadang bego. Kok kita bego banget, suami juga kadang-kadang bego. Iya dia berantem kata setan, lu emang monyet, lu monyet. Oh, udah kesel nih, ntar malam tuh monyet dipakai juga. Bego itu. Jangan pusing-pusing, biarin yang begini mah. Kalau suami udah setia, malah aslinya yang suami mau. Kalau udah tambahan mah ya biayanya gede nggak berubah. Ya kok, muka cakep, ya, bawah. Ketawa girang banget, ketawa girang banget. Kenapa bang? Udah dol ya? Klepnya udah kena, klepnya udah kena bunyi pek. Aduh, gue jadi gila ceramah. Ya kira-kira begitu. Makanya kalau bener sama kiai, mau ngaji sama kiai, kalau mau separuh sama saya, separuh ngaji, separuh PA. Ya, tapi yang penting kita senang semuanya, daripada sehat, panjang umur, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, lihat sini bang, sini lihat dulu, liatin sini dulu, nggak enaknya udah dibayar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, thank you. Alhamdulillah. Alladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghafurur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhlaqul karimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradi. Ngap amat. Banyak kan merokok ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Biar kelihatan kayak ustaz beneran. Biar pelawak kalau ngaji ada yang nyautin Allah gitu, kalau yang paham, kalau enggak mah anggap aja kayak mabok cubung. Ini saya nggak nyebutin satu-satu dan nih banyak banget sih Roman. Mata gue buruk bang nih. Iya kalau cepean jelas bang kayaknya. Dan guru-guru saya yang saya hormati, yang saya muliakan, Habibana Syekhuna Mon Ikhlas Habib Ikhlas, Kiai Ikhlas, Allah ridho. Kita masuk surga ikut rombongan Kiai, ikut rombongan Habib. Amin. Jangan ikut rombongan saya belum punya, parto dong Meko. Juga guru saya Khinal Kiram, ada Ustaz Firdaus, ada Ustaz Fairuz, ada Ustaz tadi banyak tuh saya enggak ada Ustaz Anas juga, abang-abang saya, guru-guru saya. Mohon ikhlas. Siapa orang yang paling benar belum ketahuan sekarang. Orang yang paling benar nanti kalau matinya masuk surga itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini Haji Akli ngeliatin ceramah kayak orang benar baru kelihatannya doang. Siapa yang berani jamin saya masuk surga? Boro-boro abang saya juga nggak jelas ya. Mana orang yang ahli surga nanti bang? Kalau udah di hadapan Allah dia mati husnul khatimah masuk surga, itu orang yang paling sukses di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini belum kelihatan siapa yang kira-kira masuk surga duluan, bisa jadi abang saya yang matanya udah riep-riep, bukannya kena cimen emang udah ngantuk ya. Bisa jadi yang ceramah belum jelas masuk surganya, termasuk saya ini. Siapa yang berani jamin? Beruntung kita, beruntung ada tawassul, kita masuk surga ikut emak bapak kita, benar. Kita masuk surga ikut guru-guru kita, benar. Makanya kenapa kita tawassul, kenapa kita kirim Fatihah, nyambung-nyambungin supaya besok kita masuk surga ikut rombongan orang-orang tua kita, engkong kita, guru kita. Kira-kira begitu tuh. Ini mana haul? Haul itu sama aja kita mengenang orang tua kita. Jujur aja abang, kita nih hidup pasti dari orang tua kita. Sebab disebut anak kalau dia lahir dari rahim emaknya itu disebut anak. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Ya. Kenapa Sohibul Bait Bang Buyung bikin haul supaya besok masuk surga ikut bareng sama emak bapak kita? Nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng sama pejabat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa asal kita masuk surga bareng dengan emak bapak kita. Wa adkhilna jannata ma'al abai wal ummahat, ya Allah masukin kami ke dalam sama emak dan bapak kami. Nah itu haul tuh kira-kira tuh. Ya dipas-pasin aja, nggak pas juga nggak apa-apa kan, nggak patungan bayarnya. Ya ini mau urusan Bang Buyung. Makasih Bang Buyung, kalau perlu bikin haul minggu 3 kali. Apa kita ingat orang tua cukup setahun sekali? Enggak abang. Setiap sholat pasti kita doain orang tua kita, kita kirimin Fatihah buat orang tua kita. Habis tiap waktu ada, minggu sekali ada harian, ada mingguan. Kalau mingguan yakinan namanya setiap malam Jumat. Ada bulanan juga kita kirim Fatihah buat orang tua kita. Apaan itu? Arisan. Sebelum kita kocok arisan, kita doain orang tua kita. Jangan ngocok dulu baru arisan. Baru baca Fatihah. Fatihah dulu baru ngocok arisan. Gitu kira-kira. Itu bulanan. Mana yang tahunan? Ini haul. Ini tahunan namanya. Setahun sekali. Anak yang cakep, yang ngerti urusan orang tua. Bukan orang tua mulu mesti ngertiin urusan anak. Karena anak 10, emak 2 biji nih, emak sama bapak berdua orang tua kita bisa ngurusin anak 10, tapi anak 10 belum tentu bisa ngurusin orang tua. Bener? Ayo pegang dada masing-masing sekarang itu jadi orang tua abang. Saya bukan lagi ceramain orang, ayah pas enggak pas-pasin aja. Pasaran nggak bayar ini yang datang mah ya dipas-pasin aja. Sekarang kita udah jadi orang tua kita abang. Apa cakepan kita ngurusin anak-anak kita ketimbang kita diurusin sama orang tua kita? Belum tentu cakepan kita abang. Bisa jadi cakepan orang-orang tua kita, almarhum almarhumah, ngurusin kita, ngerawat kita ketimbang kita ngurusin anak-anak kita. Coba apa?
Dulu orang tua kita nangis minta jajan sampai timbil mata nggak dikasih duit. Ya benar. Coba sekarang anak kita baru melewat dikit aja, pegang tuh bawa ke Indomaret, Alfamart. Benar. Ayo coba. Dulu kita kalau diomelin sama orang tua, liatin mata orang tua, nggak boleh kita meleng lagi diomongin sama orang tua. Sekarang coba anak kita omongin, ngeliatin HP aja. Bener. Bapak pegang HP, emak pegang HP, anak pegang HP, hampir di rumah sibuk masing-masing pegang HP. Dulu orang tua kita bangun malam nyari tasbih, nyari sejadah, mukena udah ngegantung di atas pintu. Sekarang kita bangun malam, lihat coba nyari apa? HP. Tengah malam kita tengok, pagi-pagi juga kita pengen lihat, sampai mau belanja bawa HP, sampai nganterin anak megang HP. Bener, yang ngaji HP, yang selawat HP, besok yang masuk surga. Ini mah bukan ceramah, ini masing-masing kita aja dah. Sebab sekarang kita udah jadi orang tua, Bang. Sekarang itu jadi orang tua buat anak-anak kita. Kenapa kita bikin haul? Supaya besok anak-anak kita bikin haul buat kita. Makanya niatin, Abang. Niatin. Sebab siapa orang yang menghargai dan menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang rajin doain emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal rajin doain dia. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Tuh, gue juga ngaji, Bang. Emang gue bego banget. Iya benar ini, Mas. Jadi kenapa kita haul lagi ngenangin, ngingetin bahwa kita punya orang tua, dan sekarang kita udah jadi orang tua. Dulu kita masuk ke musola, masuk ke masjid, kita duduk, kita sembahyang di belakang. Bapak kita di depan, tua kita di depan, guru kita di depan. Sekarang kita ke masjid, kita udah di depan. Kenapa? Emak bapak kita udah nggak ada. Berarti kita udah jadi pengganti orang tua. Tuh. Bisa. Luar. Ya kan? Ada anggur, ada jeruk. Jeruk 3, sang 3, manggis 1, anggur 10. Ayo Bang, gak apa-apa. Pisang ini enak. Kunyuk juga doyan. Ayo. Jadi sama aja, kita lagi ngingetin dan kita diingetin juga sama Bang Buyung supaya kita ingat bahwa kita masing-masing punya orang tua. Mertua kita juga orang tua. Karena yang kita nikahin tuh bini kita itu anak orang, Bang. Benar. Artinya orang punya orang. Bagaimana sih gua ngomong ini? Ini dah. Nggak bisa kita sendirian. Kita jadi anak karena ada bapak. Bapak kita ada bapaknya. Bapaknya ada bapaknya. Sekarang kita jadi emak. Dulu sebelum jadi emak jadi anak. Waktu jadi anak punya emak. Emaknya emak. Gua aja yang ceramah bingung. Ya Bang. Ini dipas-pasin aja. Kalau nggak pas juga, yang saya mau bukan ustadz beneran. Dipas-pasin aja. Tadi saya pernah ngaji. Kira-kira begitu dah. Parto sama Eko nggak berani diundang begini karena dia memang waktu itu saya pada ngaji, dia mah lagi lomba makan kelereng apa waktu itu. Ya, jadi pas-pasin aja nih. Nah sekarang kita pegang dada kita, sejauh mana kita baik sama orang tua kita. Coba apa? Jangan kata hidupnya sampai udah mati ngirimin Fatihah, nggak mau. Sampai dibahas, oh ini orang udah mati kok dikirimin Fatihah, emang nyampe apa? Ya kalau nggak percaya coba kita jajalin, mati aja dulu. Ya abang nih nggak percaya ngomongan saya, abang mati dan saya kirimin. Kalau kira-kira nggak nyampe, abang miskol. Udah urusan yang begitu mah jangan dibahas. Kita WA dari sini aja ke Surabaya nyampe, bener. Kita WA dari sini aja ke Bandung nyampe, itu urusan sinyal. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ya coba apa? Ini kalau orang ngomong nggak percaya sih, mata orang dipelototin remannya. Susu buat siapa ini? Oh, jangan ditaruh di piring buat kucing itu mah. Di gelas makan enak nih, Bang Boyong. Berdua nggak apa-apa, berdua. Manis itu. Bukan sisa yang di termos dicampurin air, bukan.
Ini kita ngenang nih, sebab kita ingat orang tua kita, merem aja sedikit nih, sebentar aja, nggak usah harus 20 menit, enggak, merem 2 detik 3 detik udah keingetan orang tua kita. Kenapa bisa begitu cepat? Karena yang kita bawa darah daging sekarang ini darah daging yang ngalir dalam badan kita, ini darah daging orang-orang tua kita. Makanya kalau kita punya duit, ingat orang tua, sodakoh namanya. Ya, ada di masjid itu kotak amal lewat tuh. Kita punya duit 10.000 umpamanya, masukin tuh, nyebut orang tua, bapak, nenek, maaf nih, ketiga. Ya emang apa? Iya, kalau kita kata emak doang sendirian, ya cuman seban. Ya, sama kita berempat ya sarang 2,5 dah. Ya kan di kotak amal kita ya jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Ngasih nih umpamanya ceban nih, masukin berempat nih. Ya nanti kan ya malaikat juga tahu kali ini nyatet mah. Yang kita udah ngomong berempat. Tapi kalau kita nggak omongin, apa dia tahu? Ya bisa jadi. Dia nggak tahu juga, orang kita nggak kasih tahu. Ya omongin aja. Lihat ceban. Besok dapat lagi cepet. Tetap berempat nih ya. Masukin kotak amal tuh. Nah kalau kotak amal setiap Jumat lewat terus, kita nggak pernah inget sama orang tua kita. Lantas kemarin yang katanya dia nggak punya duit, kita maksain biar anak pada makan, bagaimana? Abang ngalamin kita semuanya, makan sayur bening berapa tahun kita? Nggak pernah makan daging kayak orang-orang kaya, bentar-bentar ke restoran, bentar-bentar ke restoran. Ya model abang mah, ya gue udah tahu dah. Ya maaf, bukan gue ngeremehin, bukan, dari mukanya gue udah paham. Iya bang, salah sama kaya gitu. Ya maaf, bukan nurin Tuhan bang, maaf abang, bukan. Ini bang, saya muka-muka capek ini. Iya ukurannya gue udah baca, nggak 1 miliar nggak ada. Iya, kalau bang Boyong mungkin punya kali. Ini juga dipakai separuh tadi. Itu kan makin banyak. Sebab yang bikin mantak berkah, baliknya kita sekarang. Dulu orang tua kita buat kita, sekarang kita punya duit buat orang tua. Nanti anak-anak kita buat kita. Kira-kira begitu aja bang pulangannya. Nggak ada yang bakal sendirian, nggak ada. Pasti bakal rame-rame ujungnya. Oh, kita baca doa habis sembahyang, nggak diselipin doa buat orang tua. Udah nyumbang kagak mau, sedekah kagak mau, emang kagak punya duit, emang susah. Sampai ngedoa berbalik. Oh, kirim Fatihah emang nyampe apa? Masa di kuburan assalamualaikum? Emang dia nyaut apa? Nyaut bang, cuman pelan. Kalau nyautnya kenceng kita kabur. Ya. Jadi ngapain dibahas? Kirimin aja. Pelit amat. Oh, kuburan itu musyrik, ketinggian abang, kan kuburan emak bapak kita. Benar. Ada orang yang menganggap ke kuburan musyrik, 5 tahun dia nggak tengok-tengok kuburan emaknya. Begitu ada pembebasan jalan kena proyek, kuburan emaknya hilang. Orang-orang pada dapat duit lobang cepet. Dia mah karena dia kagak tahu, saking nggak maunya nengok kuburan orang tua kita. Gitu kira-kira bang tuh. Jadi jangan kebangetan bengis hidup tuh. Ini cek hehe. Ini kalau dangdut nyari tang dari sore nih. Dudutnya baru ketemu malam. Tang gitu kan ya. Dudutnya mana? Cek hehe. Oke nih San? Oke. Sampai di mana tadi? Cek he. Iya bang, jadi kita lagi diingetin ini bu. Kita lagi diingetin, sekarang kita jadi ibu. Dulu sebelum jadi ibu kita jadi anak. Waktu jadi anak punya ibu. Bener? Iya bu. Kan berasa sekarang kita punya anak. Emang beranak agak sakit kok. Sakit kan? Macam sekencang-kencangnya. Kadang-kadang begitu lepas bayi jahitannya pakai banyak bener. Ada yang sampai diobras bang. Ada yang dokter makin nitip, dok nanti saya lewat mana nih dok? Kata dokter tenang, saya udah pakai resleting gitu. Jangan ketawa. Mbak pakai resleting apa pakai kancing? Nah, jadi jangan kebangetan saklek kita. Besok kalau kita kebangetan gede gak mau urusan begini nih. Lihat Maji girang. Ya, Ibu Hajah Darsi binti Jalal Amir girang nih punya anak begini, nggak usah banyak abang, anak 10 atuh aja ngerti aman. Ini kadang punya anak 10 yang nggak ada yang paham. Ya, ntar abang kalau kita kebangetan bengis sama orang tua kita, besok kita punya anak, coba gampang banget. Kenapa kita begini? Karena emak bapak kita maunya anak cucunya begini. Ini makanya kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu?
Apakah sama orang yang ngerti sama orang yang kagak ngerti? Begini abang nih, kita lagi diajarin ingat mati, lagi diajarin nenangin orang tua kita bahwa ujung-ujungnya sama. Kalau kemarin kita hidup bareng sama orang tua kita, besok juga di kuburan kita kumpul bareng juga sama orang tua kita. Ya Pak, berdoa mudah-mudahan jangan meninggal di laut, sebab emak kita di darat. Kira-kira begitu ya Bang. Kan katanya orang mati bagaimana hidupnya, pagi sore 24 jam dia naik motor, bisa jadi matinya di motor. Benar, berhenti Bang ojek. Ada orang pagi sore megang botol, bisa jadi matinya lagi megang botol. Berhenti Bang, merongsok. Rabb aina ma takunu maut walau cek baterai nih, cek beli beras, cek hilang tadi pernah buka kan ya. Sebab kita bagaimana kitanya abang, lagi begini nih, kita nggak ada umur. Husnul khotimah cakep, bisa ngaji baru pulang, dengerin aja akli habis umurnya, iya kan? Cakep tuh ya Bang, makanya dengerin, jangan pura-pura. Gue takut nih. Kan ciri orang yang udah rada cepet ke sono kan duduk senderan tuh biasanya tuh. Iya itu maaf ini ya, mata rada siur gitu tuh, sampai gampang banget aja kayak orang habis beranak gitu tuh. Itu rada cepet tuh, sama nyari tiang tuh, sama dengkul sering ditekuk tuh. Nah udah nggak jauh tuh Bang biasanya Bang. Ya ini menebak aja, kita semua kan pengen umur panjang, amin. Hati di sini mudah-mudahan umurnya panjang semua, amin. Kita pengen umur panjang ya Pak, benar. Sampai saking panjang ya kiamat tinggal 3 hari kita masih hidup semua. Kan masih cakep, masih ada rombongan ya. Ada jamaahnya duluan masuk surganya, kiai mah belakangan. Ada Bang di Solo, bentar. Coba ada miskol. Ada nanti begitu ceritanya. Ini ustadznya masuk surga belakangan, malah yang belajar sama ustadz masuk surga duluan. Jadi fitnah kan, kok kiainya belakangan? Apa dijawabnya? Emang muridnya yang duluan karena buat ngelarin karpet di sana gitu. Kita GR aja dia. Terus ini. Saya nggak tahu berapa banyak penceramanya. Tahun lalu kan ada Haji Uma ya, ada ya Uma, ada Satile, ada saya. Oh sekarang saya sendiri kali. Om Buyung sendiri apa rame-rame? Oh rame-rame. Tungguin lagi dia. Saya jadi kayak tukang sayur belum ngaji pagi-pagi. Ini kita lagi diingetin ini abang. Bari bercanda juga nggak apa-apa. Emang nggak apa serius-serius Bang? Ngaji mah serius-serius amat. Umur udah 50 Bang, biar tahu diri. Jangan depan kiai, gua saking sopannya 3 jam nggak bergerak, sakit pinggang. Ngaji deket kiai, gua duduknya tawadu banget, 3 jam nggak bergerak. Saking tawadunya sopan, insyaallah. Bang, kolesterol naik Bang. Kolesterol naik. Sama saya mah juga sama, waktunya mati. Bener. Yang penting mah senang, teteh, empok, mbak, biar senang. Insya Allah kalau senang umurnya panjang. Di rumah kesel, di pengajian kesel. Ustaz lagi ceramah gedeg. Asem aja gua mah, heran dosa apa gua. Nyengir Pak, ngormatin orang namanya. Cari senang, jangan apa-apa kesel. Itu yang mantap kita jalan ke jalan tiang mati itu tuh. Ya mati kan nggak harus di tempat tidur. Kenapa orang mati di jalan tol? Kenapa itu? Iya karena dia ke jalan tol. Kenapa orang meninggal lagi ngobrol? Iya karena emang dia kerjanya ngobrol, bisa mati di situ. Ya Pak, makanya Pak juga jangan sampai mati di dapur. Ke kamar mandi hidupin tuh, jangan suka gelap-gelap tuh. Banyak orang kepleset di kamar mandi, kejedot terus langsung habis tuh. Buka kamar mandinya. Biar gua nggak repot-repot ngeliatnya. Ada
kamar mandi yang sampai sumpek banget kok, benar. Lampunya kecil banget kayak buat ayam pitik. Gedein, terangin. Banyak orang tuh maaf mak, kalau bangun malam, kalau udah bangun pengen kencing ya, jangan langsung ke kamar mandi, duduk dulu tuh 2, 3 baru jalan ke kamar mandi, mata udah melek. Kebanyakan mata masih merem karena kebelet pipis, nyelonong aja, dia nggak lihat itu tiang segitu gedenya dia incer. Begitu kejedot tiang aja tuh ya maaf boleh buat bercandaan, tapi banyak nggak kita nemuin orang yang kepleset di kamar mandi. Itu kita mesti inget abang, kalau punya nenek-nenek kamar mandinya legain. Nenek-nenek udah tua malam bangun nggak dianterin, tinggal pergi kepleset. Mana kesetnya plastik lagi, bekas celana kolor emaknya. Buah-buahnya apa tuh? Keset mah yang cakep yang ada bacaan welcome. Ya, jangan bekas kolor baju bagus semua enggak ditaruh di situ. Bahannya bahan licin. Buru-buru kencing keserimpet, ngejengkang tuh. Ya bang, udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Kenapa? Sampai pagi. Buset, emang gue pasar impres. Enggak, ini bukan ceramah, kita ngingetin aja bareng-bareng abang. Pegang dada kita masing-masing. Sekarang nggak sadar kita udah jadi orang tua. Umur kita udah hampir nyaris di atas 40, 50, mau 60. Bahkan ada yang udah kelewat 60. Kita hitung-hitung coba abang, urusan ngaji berapa banyak kita ngaji, berapa guru yang kita pakai sama emak bapak kita, apa yang kita pakai dari orang tua kita. Yang ada orang tua kita masih hidup ngomelin kita mulu, kita belum dengar, baru nyadar sekarang. Kalau gue dengerin omongan orang tua, gue nggak bakal begini. Rumah tangga acak-acakan, 4 kali kawin, 4 kali cerai, nggak ada sama sekali, tolong ya. Saya punya teman begitu, bener 4 kali nikah hebat, tapi 4 kali cerai, ya tolong. Dia nggak punya sama sekali. Mendingan emak kita tuh, bapak kita atuh awet. Alasannya nggak bakal habis. Ya nggak bakal habis. Orang nggak digarot. Ya, ini sama aja kita lagi ceramah, saya ceramah ngingetin diri saya sendiri mak. Kita pegang dada mak, sekarang kita udah jadi emak. Dulu kita belum. Sekarang kita jadi nenek, dulu belum. Ngurusin anak capek, capek. Kata nenek, gua mah sekarang anak udah pada nikah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah pada nikah. Aman gua mah sekarang udah santai, tinggal enaknya doang. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya dibawa ke rumah. Nomor 1 naik rak piring, 3 hancur tuh gelas. 1 lagi naik ke meja, kaca pecah, asbak hancur. Apa kata nenek? Matiin aja dah gua. Gua mah heran, enggak lu enggak bapak lu. Nyeksa mulu. Jadi mamang nggak capeknya, capek mulu, bener mah. Ibu-ibu sekarang, ibu-ibu sekarang apalagi pagi kerja, siang kerja, malam dikerjain. Emang kagak capek jadi ibu? Iya bu. Makanya kelihatan tuh muka capek mah kelihatan. Makanya biar girang, biar senang, bawa ketawa. Orang kalau ketawa sehat. Kalau dia mulu sakit, mau diimbus, lu pada ketawa dia. Namanya kejual tuli congor, nggak haus pak. Ya bang, gitu. Mau jika aja megang gas sampai kesemutan ya. Iya kan, gue lagi bisnis congor. Ini lagi ngirangin emak ini. Ya mak, suami macam dipikirin. Ngapain mikirin suami? Baru sadar sekarang suami gue itu nggak putih-putih. Yang kemarin-kemarin ngapain waktu pacaran di kebon? Ya udah jangan pikirin, biarin dia hitam asal banyak dulu. Selesai segitu dah. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari tinggalin rumah nggak apa-apa, asal sebelum pergi ninggalin duit. Buat apa juga suami ganteng kalau nggak pernah punya makan tuh ganteng kok. Orang ganteng kagak makan hati. Nyari suami jangan diganteng-ganteng, yang jelek aja. Ini orang udah pernah kagak mau ambil. Itu lebih aman. Lebih aman. Coba yang ganteng apa nggak makan hati? Iya, udah tahu banget nah. Kalau lagi cemburunya gede.
Makanya jangan mulai sekarang berhenti cemburu, capek. Kalau empok masih cemburu juga, hujan gede, geledek gede, suami empok ajak tuh ke tengah lapangan. Liatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa kagak? Geledek aja kagak nyamber, apalagi cabe-cabean, begitu dong. Tapi cemburuin bukan makin enak hati, makin nyesek, benar. Iya, model suami empok model kayak gini dicemburuin. Cewek mana yang mau? Gua udah ukur, Pok. Ya, mikirin empok bukan mikirin ceweknya. Duit dari mana dia? Ya, dah nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Abang, babe, umuran 50, nyenangin hati. Jangan nyari duit capek, nyari senang. Berapa banyak orang banyak duit, dia cari duit pagi sore siang malam, banyak duitnya, tapi nggak senang. Nyari kerja. Berapa banyak orang setiap hari berebut pengen nyari kerja, tapi nggak senang. Nyari senang, nanti dapat kerja, nanti dapat duit. Sekalipun nggak dapat duit juga tetap karena kita nyarinya senang. Haji begini, tawa aja. Ngapain asem-asem? Nyir aja. Lu ngomong apaan sih? Enggak, gua penghormatan aja. Nggak enak lu bisa ngomong kayak gorokan serak-serak begitu, kita diem aja. Sok kelihatan. Tawa, Bang. Gua nggak tahu. Kira. Gua kan bikin lu biar senang, Bang. Jangan susah, gua udah tahu muka juga muka susah. Ya. Bikin girang. Ya, bikin girang. Jangan dibikin nyesek-nyesek. Bini tiap hari pagi sore siang malam, apa sih yang ditungguin bini, Bang? Bukan kita. Dia sadar ini. Bini tuh nggak nungguin kita, Bang. Yang dia tungguin tuh kan benar. Kan lu paham, Bang, itu. Kita nyisir tiap hari, bukan makin demen bini kita, gedek banget lagunya. Iya, daripada kita nyisir cakep-cakep, mendingan kasih dia duit, Bang. Emang kita nyisir buat siapa? Kita ganti baju pagi-pagi udah ngaca lagi, coba bini ngelirik sebelah-sebelah begitu. Ini dia tungguin bukan kita ganteng, kapan kita ngasih duit? Bener, Bu? Orang ngapain pusing-pusing udah? Senangin hati, pegang tasbih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena kita harus ingat mati. Orang kalau ingat mati biar tahu diri, enggak sombong. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai peringatan buat kita biar paham bahwa kita yang hidup bakal dulu nggak ada terus ada, sekarang udah ada, besok bakal enggak mati namanya. Di kulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang berjawab pasti mati, benar. Nggak tahu kapan matinya, nggak ada yang tahu, Abang. Nggak ada yang tahu. Kalau udah nyampe nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Abang masuk ke mesin ATM, bawa nih kartu ATM, masukin tuh ke mesin, jeklek, kebalik, jeklek, kebalik. Bukan mesinnya yang rusak, bukan kartunya yang kagak bener, duitnya udah kagak. Artinya mau lagu apa juga kalau udah ajalnya nyampe mah habis Abang. Ini kan kita lagi diingetin ini. Namanya ngomong gagah banget, kelihatan kayak orang ngerti ini kagak bakal mati. Cuman kalau kita harus ingetin mati apa? Supaya paham, supaya ngerti, supaya jangan belagu-lagu. Nggak usah terlalu berambisi. Oh, ini bentar lagi kan tahun-tahun politik. Oh, nggak usah semangat-semangat, biasa aja. Benar, biasa aja, santai. Berapa kali jadi presiden juga nggak pernah ada yang datang ke rumah kita ngeliatin akses bocor. Ya kan kita orang kecil, saking kecilnya kagak ada yang nengok, Bang. Benar, kewajiban kita cuman milih apa? Cuman ngasih suara kita dibawa kemana, dihitung di mana, kita nggak paham. Ngapain pusing-pusing sono? Makanya saya emang nggak ada saya diajak ke politik. Mana Eko yang di sono dia? Eko disebutnya politikus. Kalau saya masih tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus, belum. Ya. Jadi ada masing-masing ada bagiannya. Nah, kalau kira-kira daripada begitu, mendingan kayak orang tua kita tuh ambil tasbih tengah malam pegang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya sek banget dari pagi, suami asem aja ngeliat kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba empok kepancing sama suami, terus aja suami asem, empok ngikut asem.
sampai tidur main miring-miringan begitu. Lakinya ngadep sono, bininya ngadep sini. Ya kan? Begitu kepentok bukannya makin maju, makin minggir. Itu udah jalan nggak enak tuh. Mau ngapain sampai pagi begitu? Ambil aja tasbih. Enak kalau nggak lu gua ya bang. Enak kalau nggak lu mati ya gua. Coba dah kalau kita ingat mati, ngeri kita sama suami macam-macam juga. Suami juga ngeliat bini ngeri macam-macam. Suami yang cakep, saking setianya kok. Sampai di surga dikasih bidadari, dia nolak. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang ini ya Allah. Aku pengennya bidadari itu istriku yang selama hidup di dunia sama aku ya Allah. Aku nggak mau bidadari yang ini. Cakep nih suami begitu. Di mana adanya? Model begini mah. Kentut. Ya kentut kok. Udah keukur yang begini mah. Ya, jangan. Waktu rumah, tuh pertama nikah doang, yang beb, tahun 2 tahun masih enak, 3 tahun masih enak. Udah kesonoin mah ya Allah. Mendingan pegang tangan. Boleh ketawain tapi pikirin mas akhirah kalami la ilaha illallah al jannah. Siapa orang yang akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Makanya orang tua kita nggak biasain omongan yang lain. Nah begitu meninggal dalam keadaan la ilaha illallah husnul khotimah. Cakep nggak? Coba di mana-mana asal aja di rumah anjing, di jalanan kesel anjing, lihat orang anjing. Ini begitu mau dicabut nyebutnya karena kebiasaannya ngomong. Akhirnya malaikat ditanya dari mana pak malaikat? Itu habis nyambut si anjing. Itu juga karena kebiasaannya begitu ibu. Kan bagaimana kebiasaannya tadi itu meninggal tuh. Makanya orang tua kita ngebiasain. Lihat coba orang-orang tua kita. Coba Bapak Buyung lihat orang tua. Pasti dari bajunya juga udah ustaz. Rasa sama pengajian. Coba kalau nggak rasa pengajian mungkin kostumnya nggak begitu. Disanggul gede banget kayak kebo. Iya kayak kebo kita sampai di belakang menonggeng banget. Rasa pengaji artinya begini. Mak kita nih. Sekarang kita begini sama nggak berarti? Sama nanti kumpul di surga bareng begini. Kelihatan. Coba engkau di mana-mana pakai yang konde gede banget, ya. Pakai kebaya kencang sampai maju. Lalu bagaimana kebiasaan? Ya Pak. Tuh ada kemarin orang ke dokter mak. Ada nih ke dokter dia. Ya begitu dia periksa nggak ada penyakitnya, begitu di ronsen nggak ada. Ya saking keselnya nih mungkin kali dia dokter aja dah nggak ada di ronsen nggak ada penyakit. Begitu dicuci hasil ronsenannya ada gambar suami lagi. Ternyata itu penyakitnya. Karena setiap dari suami apa aja diambil hati, benar. Mau berangkat kerja baru keluar, jangan lupa video call. Ini baru di jalanan kita, baru nyampe di depan rumah udah minta video call. Pici pak, pici butut. Suami baru banget jalan, baru banget pakai sepatu. Lu udah setengah jam megang motor, Sherlock dong, Sherlock. Ya, mau di Sherlock apanya? Kadang-kadang rumah tangga kita kadang-kadang bego. Waktu bego banget suami juga kadang-kadang bego kok. Iya dia berantem kata setan lu emang monyet. Udah kesel nih ntar malam tuh monyet dipakai juga. Bego itu. Kalau nggak mau dipakai jangan dikatahin ngapa. Iya kan kadang-kadang begitu. Makanya dunia lahun wala ibun tuh bener dunia itu sendagurau main-main. Ya maaf nih model-model begini abang nggak beda jauh sama saya. Model saya juga begini. Cuman karena saya ngartis aja dikit. Ya iyalah. Emang nggak capek ngadepin bini? Capek bang. Masa Allah kagak ada begonya bini. Pinter terus.
Makanya pengen cakep di depan bini, jangan nih laki-laki siap salah dan selalu ngalah, maka kita mulia di hadapan istri kita. Ini kata apa aja bini masak mana asin banget, kita puji mantap sedep, sampai dia bilang aku mau bagi tetangga apa, nggak usah, aku masih doan, padahal dalam hati asin, mendingan gua mati daripada tetangga. Ya kita nih nggak sadar abang berapa banyak hati kita tersita gara-gara persoalan sama bini. Pagi, sore, siang, malam berantem kagak berhenti abang. Pagi kesel, siang enakan, malam begitu lagi aja. Umuran kita nih beda sama pengantin baru mah. Umuran kita mah nih, aduh masya Allah, maaf ibu, maaf yang kita alamin begitu, ada aja kendalanya. Gue bukan ceramah nih, separuh curhat. Gua gedeg si Romano kayak nggak percayaan loh. Iya beneran kok. Hidup itu lucu, adunya lahun wala ibun, lucu, berantem mah berantem, besok mah bunting aja lah. Kalau dihitung-hitung tolol ya. Begitu nggak kira-kira bang? Iya kita berantem, kesel mah kesel, ya tetap aja serumah. Emang apanya? Ketawa aja kok, termasuk suami marah-marah, gue mau makan, gue mau minum, ada aja kan yang kesel. Atau sebaliknya kita mancing-mancing suami tiba-tiba yang bikin kesel. Itu yang dilakukan orang tua kita. Orang tua kita nggak begitu kok, nggak galak sama suami, nggak, kita nih karena banyak urusan yang tertunda. Untung aja kita sering ngaji, ada yang ngutangin seragam. Kalau kagak nggak beli seragam kok, nunggu suami, aku nggak mau beli, aku pengennya, aku nggak mau ngutang, Ustazah sih nawarin, tapi aku pengen nunggu suami aja yang beliin. Lama, gue nggak percaya kok, lama, mendingan ngutang aja, ntar suami yang bayar, bener nggak? Kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang, begitu doang. Sarapan pagi dikasih kopi doang, gula kagak, manis juga kagak, ya. Salah siapa itu? Salah suami. Kenapa cuma kopi doang? Karena ngasih duitnya cuma segitu. Coba pagi dikasih 10 juta, komplit nggak kopi sama sarapan? Makan siang pengen enak, kasih lagi 10 juta, enak nggak makan? Udah 20 juta. Malam tidur miring terus, dikasih lagi 10 juta, masih miring nggak? Iya bekangkang dikit dong. 30 juta abang. Ini kagak ngasih duit cepet, masih nanyain aja. Kemarin masih ada kan? 100 kentut. Udah katanya udah malam kan. Nah, bisa sampai gua kena wasir. Makanya nyari senang kok. Saya kalau ceramah kalau pusing-pusing, ayatnya nggak banyak saya kalau ceramah. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Ngapain gua pakai ngapalin capek-capek? Berapa kali gua baca nggak hafal-hafal, gua jalan aja udah. Udah sono pergi mana kek, yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Maaf nih Bang Boyong, saya ngomong ke depan nih, nggak berani natap nih. Emang apa sih ujung-ujungnya? Ngaji mulu juga kalau nggak makan-makan mati. Benar. Makanya mesti jeli. Waktunya makan, waktunya ngaji. Jangan orang udah pada makan kita masih ngaji. Selesai ngaji kehabisan. Biarin, kalau saya punya prinsip, biarin nggak dapat ilmu asal dapat makan. Begitu kata emak saya, waktunya ngaji, waktunya makan. Jangan orang pada makan lu masih ngaji. Tolol namanya. Ntar selesai ngaji lu makan habis. Tuh. Ya. Makanya saya biarin, ayo waktunya makan. Biarin nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Yang cakep pulang ngaji, makan dapat ilmu, dapat tuh cakep. Tuh. Ini udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian, itu namanya anak tolol. Gitu kira-kira tuh. Nah kalau kayak kita kan ukurannya biasa-biasa aja. Iya. Kalau surga mah Bang bukan cuma milik kiai, kita juga punya hak masuk surga. Bener. Udah, mau ngapain pusing-pusing?
Ngaji aja, jangan pakai pengetahuan serius. Dalam mata kiai dipelototin biar dianggap wah ini mah tawadu. Tawadu apa Pak? Belek sudah gede bedung. Ya santai aja gitu model kita mah. Biarin orang pada masuk surga duluan nggak apa-apa, kita belakang. Oh sampai ketinggalan nggak apa-apa, kan kita udah megang kanebo buat ngelapin kaca di sana. Ya, jangan pusing-pusing, jangan susah-susah. Punya suami juga jangan pusing-pusing, ketawain aja. Marah-marah pagi marah, siang marah, malam marah, sampai waktunya tidur masih ngomel aja. Emponya nggak paham, buka aja baju, buka celana, lari-larian aja mas suami. Saya bini gue PA. Tapi kan hiburan, kita yang kebangetan serius. Ya abang, kita yang kebangetan serius. Padahal kita udah kenal, udah paham karakter bini kita. Begitu dia marah jangan terlalu serius. Kalau kebangetan serius jadi kenceng marahnya. Begitu doang. Sampai lagi udah umur 40-50 ya bang, capek dah, capek bang. Cari senang, kira-kira demen sama mancing aja. Pusing amat. Paling bini ngomong, itu telur mau diceplok buat anak. Buat ngadukin umpan. Akhirnya mendingin ikan daripada anak. Saya maaf nih bang, saya bukan termasuk orang kaya, bukan. Kalau bang Buyung mungkin udah ekonominya udah mapan kan. Kalau saya mah nggak jelas. Jangan nangis dong, belum cerita nih kok. Belum ada sedih aja romannya. Kalau saya nggak ada turunan miskin, nggak ada. Bapak, ibu, kakek nenek awalnya nggak ada yang miskin, fakir. Ya, kalau miskin kan susah ini, fakir, belangsak pisan. Beruntung saya diajarin tahlil, beruntung sampai sekarang barokahnya diundang haul. Nih, bukan karena saya pinter-pinter sudah ceramah. Enggak, dulu kalau ada tahlilan saya diteng-teng sama bapak saya. Tuh yang cakep. Sampai kata emak juga, no, habis bayang bisa ikut bapak lu tahlil, no, jangan kemana-mana. Ada yang mati lagi tuh. Gitu. Ikut bapak lu tahlil gitu. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Dari sore nggak ada beras. Makanya kalau ada yang meninggal mas udah mangkut aja. Tuh mati lagi kan, ya kan? Karena orang habis hidup pasti mati. Jadi kalau bisa ngaji, lumayan bisa mimpin tahlil. Makanya viral tuh semua yang ngaruhin bapak ini, bin bapak itu, bin bapak yang mana? Viral kan? Untung saya tuh masih mau. Cuman karena saya pengen banget punya duit waktu itu saya tinggalin betul. Saya ketemu Parto, ketemu Eko. Akhirnya saya pun ada tuh namanya Patrio Ngelaba. Nah dari situ tuh dulu saya masih zaman susahnya itu kok, maaf ya, sampai celana dalam atuh kita puter-puter makanya. Bolong di depan gua geser ke belakang, bolong di belakang gua geser ke belakang gitu, ke depan gitu. Masih saking susahnya. Bukan miskin, bukan fakir. Sampai bolong di depan kita geser ke belakang, di bolong di belakang kita geser, sampai jeplos sih waktu itu gue lihat. Ya nggak apa-apa, emang nggak apa. Ya ambil lagi kita udah di atas 50 abang. Namanya lato-lato tua. Lato-lato tua kan beda. Bunyinya nggak kayak lato-lato anak muda. Lato-lato tua mah bunyi ke kanan doang, keplek. Kita nggak bisa. Dia kiri aja udah nerima nasib. Pak, biar sabar ya Pak. Namanya lato-lato tua ya Pak. Jangan dipikirin pengen kenceng, selipin kanebo basah. Pak. Ya, ukuran kita abang, ukuran kita seumuran begini. Ya maaf, ini bukan ngomong jorok. Dianggap jorok juga nggak apa-apa. Ya kalau abang nggak punya lato-lato namanya cacat. Masa ada burung nggak ada telurnya? Bukan ngomong jorok, bukan. Yang gue juga bukan ustadz beneran, sah aja. Lagu apa kayak gue, yang penting mah gue waktunya makan. Ya, jangan pusing-pusing. Emak juga yang pusing-pusing, po juga yang pusing-pusing. Udah biarin, terimain aja. Konaah namanya. Punya suami hitam, ya udah emang dapatnya begitu. Punya suami kelakuan begitu, dibikin kopi begitu, nggak dibikin kopi begitu. Dia emang udah begitu. Ya, disayang-sayang begitu, nggak disayang-sayang juga begitu. Emang udah begitu. Mau gimana? Sama, suami juga begitu, dapat bini emang udah begitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Emang udah begitu. Mau diapain lah? Emang udah konaah, terima apa adanya. Suami juga begitu, terima bang, bini apa adanya. Jangan ada apa-apanya.
Memang udah begitu bang, dapatnya bagian udah itu juga mau paksa kayak apa juga. Gua juga begitu, yang dapat udah lato-lato tua mau gimana? Suruh bunyi nyaring, lo kagak bakal nyaring itu mau ke kanan doang, keplek. Godek juga udah males. Ini paling susah nih abang, kalau bikin malam paling susah. Kalau bikin orang nangis gampang. Ya, prinsip saya satu, orang yang nggak mau ketawa berarti kurang sehat, gitu aja. Iya, sebab ada peribahasa tertawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa kelihatan diem, kelihatan cuma dua tuh, kalau nggak sakit banyak utang, gitu aja. Ya. Makanya biar girang, orang yang masih bisa girang diajak ketawa begini enak. Maaf ini sama aja kita lagi diingetin bahwa besok kita juga sama dengan orang-orang tua kita yang udah pada meninggal dahulu kita. Tinggal mana baktinya? Tuh ada harian Fatihah. Al-Fatihah Sumaila Al-Fatihah wa Ummina Al-Fatihah. Yang bisa Fatihah doang? Yasin nyari latinnya lama. Udah aja itu baca Al-Fatihah. Emang nyampe? Fatihah juga nyampe, kalau nyampe cakep. Ya, masih juga nyampe, emang mampir gimana? Ya kok kirimin aja sama suami kok yang udah kira-kira udah janda gitu, sabar aja. Bulan masih basah udah ngelam. Oh ya paman. Ya kok udah biarin aja, ntar kok dapet yang bagus. Kemarin kan bagus, dapat lagi yang lebih bagus. Nggak dapat juga yang bagus ya, mau ngasih begitu aja. Pusing amat, jangan maksa. Jangan sampai disebut janda gatel. Saya kaget kok, baru saya dengar ada istilah janda gatel. Saya nggak paham, tiba-tiba saya pulang ceramah jam 12, tiang listrik lagi begini aja. Oh ini kali nggak pakai salep dia. Sebetulnya saya nggak paham. Ada janda gatel, saya nggak paham gatelnya di mana. Ternyata jam 12 malam itu tiang listrik lagi begini aja, dia gemes. Nggak bawa salep dia. Ya, biar girang abang nih, saudara-saudara saya, abang-abang saya, biar girang, santai aja, ngaji juga bari ketawa aja, emang apa? Dosa? Enggak, girang aja girang. Ini kalau saya nanti ngajinya kayak kiai bro, saya buka kitab, abang pulas semua. Emang kagak nyesek kita ceramah dia mah tidur. Gue orang-orang tidur, memang gue pulang apa bego amat gue jadi ustad. Gue tinggal tidur sih ceramah aja. Ini biar girang, biar senang abang. Udah jangan maksa pengen kaya, capek. Apa yang ada senangin aja bang, senangin hati aja. Saya mengajarin girang. Gue bangetan serius juga capek hidup. Kesian, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, capek perasaan. Itu bang yang cepet banget. Batuknya nggak sore itu, batuknya tengah malam tuh. Rada panjang. Kebanyakan nahan tuh. Udah capek hati, capek pikiran, capek perasaan, nyesek ulu hati. Itu batuknya biasanya di atas jam 1 itu. Mau magiin rada dingin tuh. Itu nggak sampai seminggu kok, di musola ada pengumuman tuh. Innalillahi. Habis dah tuh berarti. Banyak nahan bang, makanya saya bilangin aja udah, ayo girangin aja. Bini juga begitu, girangin aja. Jangan maksa pengen kaya, capek. Saya punya teman, maksa banget pengen kaya, ngepet gagal. Emang udah bukan bagiannya, ngepet gagal. Jadi babi gagal. Suami udah nungguin lilin, kagak jadi. Satu ketika jadi juga, dia pada temboknya kosong-kosong. Dia lupa itu tembok belum diaci. Lagi sedang tajamnya main kusrek aja. Akhirnya habis berdarah-darah. Karena maksa pengen kaya. Emang udah bagian begini, bisa jadi ntar Allah kasih kaya kita di surga. Allah ma'adil, orang yang miskin di dunia bisa jadi ntar kayanya di surga. Surga juga mau. Kaya di dunia, apa ke akhirat pengen kaya? Emang dia doang. Kita kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengennya dunia hasanah, akhirat hasanah. Ya. Ternyata dapatnya si Yani. Yang hasanah nggak ketemu. Emang bagaimana? Terima nama apa adanya, namanya qanaah. Ya, Bu. Terima apa adanya, namanya qanaah. Allahumma rzuqnal qanaah tuh. Ya Allah, karuniakan kepada kami qanaah, apa adanya, sifat apa adanya, nggak kaya juga nerima. Ya, dapat suami begitu nerima. Emang mau diapain lagi, Pok ya? Emang lato-lato kempek mau diapain lagi? Ya. Selesai sudah.
ntar tinggal nunggu. Apalagi modal pulang kita bang, istighfar banyakin. Tuh kata orang tua dulu, istighfar modal kita pulang. Ini kita lagi ingetin, istighfar modal kita pulang. Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak ngaruh. Teman sebanyak-banyaknya teman nggak ngaruh abang. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, istighfar kita. Makanya selesai sholat di mana musola, di mana masjid, pasti kita diajarin astagfirullah, astagfirullah, allazi la ilaha illa huwa wa tubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Itu yang kedengeran mah nanti di sono. Ya Bu, bukan empol lagi TikTok cikini, digondang dia, aku begini kentut. Bukan itu. Aduh, gagah baru ngikutin TikTok kayak tiap hari mama. Ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, itu lagu tukang akuarium. Mendingan pegang tas deh udah. Bakal begitu semua juga abang. Maaf nih, termasuk saya yang ngomong begitu juga. Apa ntar tua ketahuan bakal gagah begini? Belum tentu. Ya, mudanya mah gagah banget. Wah, pegang golok cepat, gagah. Ya, besok gak kena stroke. Ngaduk teh manis aja bunyi ting 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 ting. Biar tahu diri apa yang mesti kita sombongin, benar? Enggak ada apa. Bang mencak, wah lo mana segede puan bedug kerasnya. Lagi sehat, lagi muda. Main golok segitu cepet, cakep besok mah kok lihat tuanya. Belum tentu gagah segagah dia muda. Bikin teh manis. Itu ngaduknya punya ting 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 ting. Rabok lalar aja udah nggak kuat. Semua ada batasnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Di tamsilnya setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Enggak muda selamanya muda kok. Empok pengen muda operasi kayak artis gitu ya kan. Wah ini tarik kemari, kenceng lagi. Tarik lagi kemari, kenceng lagi. Oh ternyata pusar di sini. Kebanyakan tarikan sampai habis tarik terus. Masa kebangetan pengen muda? Udah mah pusar di situ aja adanya. Kenapa aja naik ke atas? Karena ditarik mulu. Ya, makanya emak kita mau orsinil, hidung juga nggak ada suntikan. Bener mak? Noh, emak kita mah cakep. Hidung kecil itu survei membuktikan orang yang hidungnya kecil umurnya lebih panjang. Karena waktu sakaratul maut napasnya nggak boros. Dengerin dulu kenapa? Jadi bersyukur punya hidung kecil. Lihat akhir hayatnya dikit keluarnya. Karena kecil. Coba yang hidungnya gede tinggi, wow boros abang. Kita mah 3 hari habis sakaratul maut. Dia mau 2,5 jam. Begitu aja tarik, habis sudah. Nggak usah pakai ditarik sono tarik sini po, iya po. Kalau krim malam krim siang mah nggak apa-apa, nggak apa-apa po. Ya gue juga makan es krim malam-malam. Ya jangan pusing-pusing, biarin yang begini mah. Kalau suami udah setia, malah aslinya yang suami mau. Kalau udah tambahan mah ya biayanya gede nggak berubah. Ya po, muka cakep, ya bawah. Ada ketawa girang banget, Kenapa bang? Udah dol ya. Klepnya udah kena klepnya udah kena bunyi pek. Aduh gue jadi gila ceramah.
pada hasil akhirnya sama apa? Dalam sholat kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis abang mau serius banget juga nggak ketawa-ketawa, itu serius. Sampai pulang ngaji serius, di rumah juga serius, malam lewat kuburan serius. Sampai kuntilanak bilang, wow lebih serem kamu. Biasa aja emang, biasa aja, senyum aja gitu, biar girang emak, biar girang. Jangan ditutup nanti giginya mental. Artinya biar girang abang. Saya sayang sama abang saya yang capek dari masih muda kita abang, yang namanya kita usaha nyari duit, apa yang kita makan, apa yang kita punya, semua kita kasih buat rumah tangga kita, benar. Pagi sore siang malam sampai kita duduk aja, kata orang mah enak lagi ngerokok bus enak, dia mah enak apa, orang pikiran banyak banget kemana-mana, baru kelihatannya doang narik rokok dus wah senang di mana, asap yang senang. Kita mah di mana-mana pikiran kita. Makanya kadang-kadang kita sholat susah sama husu abang. Mau sholat berantem dulu sama bini ngasih muka asem aja, habis sholat kita cakap-cakap. Iya mau sholat Allahu Akbar, rakaat kedua apa ketiga ya? Kan jadi tolol ya. Tapi sering mah dia begitu. Besok mah begitu aja lagi sama bini. Makanya musuh yang paling setia bini abang. Tiap hari mah berantem, tapi tiap hari mah di rumah. Ya, gue mah heran bang, sebetulnya kita ini tolol. Bego, gue gak mau ngatain lu bang kalau lu marah. Kita sama-sama laki-laki dah. Makanya rata-rata yang mati duluan di dalam rumah tangga itu suami. Cek coba, kita lebih dulu tinggal mati bapak daripada tinggal mati ibu. Boleh cek, survei membuktikan kita suami lebih dulu matinya daripada istri. Ini kita nggak sadar nih, pelan-pelan lagi mau dibunuh. Ayo coba tanya, boleh tanya coba. Sebenarnya bini kita sekarang. Coba tanya bini kita apa? Dia butuh kita enggak? Enggak, yang dia butuhin tuh kan kencang banget nyarinya. Coba deh, biarin suami hitam asal banyak. Biarin suami dia demen makan nggak apa-apa asal ngasih. Tuh. Bahkan biarin kita nggak punya suami jadi janda juga janda yang banyak. Nantang banget itu, bener nggak bang? Abang jangan bego, ayo pinter, makanya kaya dong. Sebab pinternya kita sama istri kalau kita sering ngasih begitu. Ama selalu salah suami itu, ama selalu ngalah. Biarin ya, kasih dia 10 juta, kasih yang dia minta kasih. Besok punya lagi 10 juta, kasih lagi 10 juta. Besok punya 200 juta, kasih ini semua. Ini kira kita laki bengek. Mati ukurannya. Itu yang batuknya. Asem lapor aku. Peperin saya kucing. Asem pak. Ada makanya kalau mau ngaji sama kiai Bang Buyung undang saya jangan sering-sering, udah 2 kali nih. Undang saya sekali aja. Takutnya jamaah bener kagak PA semua. Kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Biar jelas, iya bang. Kalau mau zikir sama kiai, kalau mau ketawa sama saya. Jangan pengen zikir nangis-nangis ngundang saya, nggak bakal nangis. Seksak bisa. Biar jelas, makanya saya ini Bang Buyung kenapa ngundang saya? Kira-kira sama apa? Yang senang, yang susah mati juga. Ya, yang cakep, yang jelek juga mati juga. Apa? Mau ngapain juga? Yang rajin banget ibadah juga mati, yang nggak rajin juga dulu. Yang nyusul sih dulu. Iya. Artinya pada hasil akhirnya sama, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Dagang bisa gagal, bisnis ditipu orang. Jujur nih, hampir semua kita usaha ada yang pernah nipu kita. Oh, kalau nggak pernah kita nggak pernah ditipu orang.
bisnis ini, bisnis itu, bisnis bisikan manis, hasil akhirnya pahit. Bener. Kalau beruntung manis. Iya, kalau ibu-ibu juga pasti ngalamin diajak usaha, tinggal pergi. Ada duit segitu-gitunya ya. Capek, Po. Capek udah. Gua minum doang. Gimana? Terakhir pada hasil akhir. Sekarang kita kumpul, besok kita betul kumpul di sini, gitu Abang. Makanya jangan ada dosa di antara kita. Kalau saya ceramah anggap aja hiburan, jangan gede-gede, nanti dosa saya habis dulu Abang. Udah biasa aja. Sama, Abang lihat saya demen, ya demen aja nggak apa-apa, lebih bagus demen. Ntar kita teman di sana. Kalau itu udah sengketa repot. Ya sama teman sengketa, di sana juga sengketa Abang. Berapa banyak coba kita di rumah tangga yang sengketa? Maaf ini, maaf Abang. Kita diam di sini nih, bini kita lagi ngomong sama laki-laki di sono. Kita suami siap-siap tanggung dosa itu. Itu beratnya tanggung jawab itu sebagai suami. Tanya kiai kalau nggak percaya. Abang tiduran di rumah, bini lagi jalan tuh. Ini di jalan. Abang di rumah lagi tidur siap-siap tanggung dosa. Abang nggak pintar tanggung jawab. Ya, di kadang-kadang sudah banyak musuhnya Abang. Istri pergi tanpa izin kita, berangkat aja. Mau berangkat ngaji, nggak berangkat aja, nggak ngomong nggak. Malah nitip lagi. Karena kalau hujan, liburan angkatin tuh. Suwek bener kita. Ya, sampai cucian suruh rendem. Ikut aja lagi kita semua. Emang sebutnya, Bang, sebetulnya istri kita tuh raja yang capek sama kita. Masak harusnya kita, nyuci harusnya kita, nyari duit harusnya kita. Itu suami. Istri mah nggak usah ngapa-ngapain harusnya. Bener, cuman pengen dapat pahala dari suami, pengen dapat ibadah, ya layanin suami. Gitu. Ya Bang. Dan supaya dilayani, banyakin duit. Jadi kalau kira-kira bini tidur miring terus, bukan lagi sakit pinggang, kamu sudah betul duit kita. Coba peperin duit gopay ya. Kepret gitu. Coba ada contoh lagi ngidam. Ngidam nih nggak suami uwe. Dan suami uwe. Ngidam tuh saking gedenya sama kita. Coba dah, duit aja, cepean gini-giniin. Berhenti uwe-nya yang pecah. Bro. Ibu kan dalam hidup gue gitu ya, nggak suami juga gue, mual aja nggak suami bener, udah hitam, dekil, dikata, bau lagi, gimana nggak gue kayak mana, diselangi itu keluar hitam gitu, 2 ikat 3 ikat tuh, lama pakai peludah, yang coba gini nggak gue coba, cobain deh Bang, mampu nggak beli sedikit, ya ada nggak beli sedikit, cari gitu. Ukurannya kalau nggak punya itu udah mati kalau dari kemarin. Dah, udah malam Ustaz ini ada? Hah? Oh, nggak ada. Berarti saya sendirian. Hah? Ada balok nggak di situ? Hajar aja leher gua. Ya kalau nggak kelar gua suruh ngomong terus, jangan dibalok leher gua sekalian. Emang ada di sini Ustaz ceramah sampai 1 jam gitu. Enggak, kalau udah di kampung kita ini, kampung sawah ya Bang. Ada di Ustaz, selama di kampung sawah sampai 2 jam ada. Ada juga. Ada berapa Ustaz yang mati di sini? Gue balik Bang. Mentah jadi Ustaz rumah ceramah 2 jam, 3 jam, sampai berbusa. Belum pernah melihat selesai ceramah Ustaz sampai step kita. Jangan Bang. Ini namanya babnya bab ketawa Abang. Saya akuin kalau saya ceramah nggak bisa serius-serius. Saya nggak banyak punya ayat kalau ceramah. So, kata Nabi balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku kepada kalian kata Nabi walaupun 1 ayat. Jadi nggak harus 100. Udah kan aman gua. Gitu bro. Jadi yang pusing-pusing, makanya anak-anak ada waktu ngaji aja udah, nggak usah ngomong politik, nggak usah ngaji aja, karena bapak kita bukan politikus. Ya udah nih, maaf nih model-model kita kita udah nggak kehitung lah sono. Itu kan pokoknya. Iya maaf gitu, dulu kita kasih kaos lari-larian naik truk dulu. Kamu jangan diajak tolol gitu, jangan. Biarin aja mau ngapain gue. Ya, gue yang temen gue bilang buat rakyat gitu. Gue bilang, ayat yang mana? Gue aja temennya nggak dibagi. Jadi maksudnya gini, bawa santai aja, yang penting akur. Kayak di sini nih cakep banget di acara nih, kanan, kiri, depan. Tapi akur semuanya ngeliat ke saya. Cakep nggak itu? Siapa yang berani ngumpulin suruh nengokin saya?
Ini cakep ini kan? Akur al-jama'atul rahmatun. Sono sini kumpul bareng semua ngeliatin saya kan aman itu. Ya. Enggak sadar ini saya kalau nyalon jadi presiden mah dapet ini. Ini namanya presiden 3 penjuru. Sono ke sini udah kelar. Orang di belakang udah tembok. Jangan serius-serius, yang penting akur, kita jangan ribut, jangan berantem gitu tuh. Ini udah menjelang tahun-tahun ke sana. Ya. Kita mah nggak ngerti apa-apaan bang, makanya saya demen tahlil aja terus. Saat orang nggak demen tahlil, kita tahlil terus. Kita juga Jumatnya ngomong gitu. Juga kita tahlilin. Begitu doang ya. Baca Yasin, nggak sering-sering baca Yasin. Saya hafal Yasin itu bukan karena ngapalin, karena sering diajak tahlil. Begitu. Saya demen banget kiai lagi zikir. Ya Allah, enggak. Nah, kan matanya merem tuh. Nah itu bagian saya geser kue tuh. Saking khusyuknya kan, ya Allah, lah, itu jeruk 5 tuh bisa tinggal 3 tuh. 2 udah dikain sarung saya tuh. Jangan serius-serius gitu. Ya, makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai. Berkat kiai ini colong, nggak apa-apa dia mah, nggak marah dia mah, ikhlas. Kan kiai, ikhlas. Nggak mungkin kiai marah-marah kayak RT, nggak mungkin. Iya. Kalau mau nyolong sendal kiai, aman, nggak bakal ngamuk-ngamuk. Coba sendal RT. Nggak ngerjain gue katanya. Sendal gue hilang kanan doang. Jawab kiai sendalnya kanan hilang ya, emang bukan milik saya. Gitu tuh kiai, ikhlas. Boleh. Amplop kiai sikat nggak apa-apa kok. Ikhlas dia mah nggak bakal marah-marah nanyain amplop enggak. Cuman biasanya tengah malam dia bangun malam. Sholat tuh tahajud dia. Nah itu yang bikin pagi kita mencret tuh. Kita emosinya kagak, doanya makbul. Gitu bang tuh, kita nyolong sebelah kanan, sengkleh kita pagi-pagi. Itu pak ya, ini namanya babnya bab ceramah juga ceramah. Karena ilmu saya ilmu. Nanti masuk ke rumah dapatnya udah pusing amat. Ya engkau ngurusin suami pusing, istri juga mikirin suami pusing. Bebasin aja, jangan pusing-pusing. Ya abang, kalau punya bini galak, udah jangan dilawan pakai mulut, diem aja. Sebab bini mah kagak ada begonya, pinter tuh. Kasih duit 1 juta, nggak dihitung dia mah, pasti dia ngomong kurang. Tuh ya, 1 juta aja kurang, nggak bakal namanya dia kasih duit lebih. Abang mesti banyakin duit, ya. Kalau nggak banyak duit, siap-siap bang mati muda kita. Emak girang bang ketawa. Bener. Apa lagi yang tunggu bini kita karena urusan di rumah banyak, makanya jadi emak capek, ngurusin anak capek, ngurusin rumah tangga capek, beranak juga capek. Tuh sakit ya, sakit tapi resep. Katanya beranak sakit pak, sakit besok beranak lagi aja. Kan lucu itu. Ya, sampai game kita bang, sakit bang, tahun depan mah beranak lagi aja. Sakit tapi demen sama sakit, berarti enak gak itu? Enak pak, udah hidup melucu, ketawain aja bang. Ya, miskin gak punya duit, kaya banyak duit, tetap aja girangin aja hati. Jangan pelit banyak orang kaya, begitu rumahnya bagus, mobilnya bagus, kasus. Ya, sampai dimiskinkan oleh negara. Coba model kita, nggak berani negara memiskinkan kita. Emang kau tidak miskin dulu, nggak usah dimiskinin, udah melarat pisan. Ya, aman kita mah. Coba anak orang kaya, masalah bapak-bapaknya kena. Coba buka YouTube itu, saya nggak berani nyebut ya. Naruh anak pesantren sembarangan, akhirnya nggak jelas, bener. Dia jelas dengan begini, mau gue PA sekalian. Ya, bukan aliran sesat ini mah, aliran ya kira-kira begitu. Makanya kalau bener sama kiai, mau ngaji sama kiai, kalau mau separuh sama saya, separuh ngaji, separuh PA. Ya, tapi yang penting kita senang semuanya, daripada sehat, panjang umur, amin. Kita bela-belain orang tua kita, nggak mantap kita jadi susah. Sekarang kita bikin haul, kita bikin bela-belain orang tua kita. Niatin abang, saya pengen bikin haul orang tua. Kenapa? Karena semasa hidupnya saya nggak pernah ngasih apa-apa. Begitu dia meninggal, saya pengen banget bikinin haul, beliin beras, bikinin sembakonya, bagiin orang, sebut pahalanya buat emak. Ntar kita bakal mantap jadi barokah.
nggak bakalan jadi susah. Kenapa sekarang kita begini terus, kaya kagak, miskin kagak, nggak jelas ya, karena kita kelupaan. Mak kita yang bela-belain kita mati-mati ya, bapak kita yang ngurusin kita bantu dulu pagi sore siang malam jadi duit buat kita. Begitu dia nggak ada umur, nggak ada ingat-ingat itu. Orang yang punya duit nggak ingat buat bapaknya, pelit. Sampai doa nggak mau nyelipin doa buat orang tua, itu anak yang paling pelit. Nah, sesibuk-sibuknya kita tetap Rabbi firlana walidina, ya bu. Setelah Al-Fatihah, Rabbi firlana walidina, jamil muslimin wal muslimati, amin. Begitu cukup. Bahkan kalau kita kebanyakan urusan, sibuk banget sama urusan, doa panjang-panjang nggak pernah cukup. Qabul bil qabul doa nabiyina wa ummina ya Allah. Qabulin doa orang tua saya ya Allah. Dah, berangkat. Sebelum kita doa orang tua kita banyak doain kita. Cuman pada saat kita dulu didoain kita nggak paham. Kita jalan sono, kita lari sono, kita nangis sono, suruh bener kita nggak bener. Nah, sekarang berasanya orang tua kita nggak ada, baru kita nggak jelas begini. Rumah tangga nggak makan, kerjaan nggak bener-bener, dagang juga bangkrut dulu. Ya, baru kita pegang nggak ada ya. Iya, yang kalau gitu gua nggak dengerin orang tua dulu. Makanya sekarang urusan gua pada nggak ada beres semua. Balik abang, ziarah orang tua, ingetin, jangan sampai jadi susah kita deketin orang tua kita. Sebab yang bakal nanti menjadikan kita bisa begini keluarnya dari emak bapak kita. Ibu, kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut, karena suami juga keluarnya dari rahim barang. Jadi kalau punya suami galak, angkat rok pelan-pelan sambil ibu bilang kembali ke tempat asal, kembali ke tempat asalmu, karena kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Selesai. Subhanallah walhamdulillah, wala haula illa billahil. Nah, sekarang mumpung malam ini kita lagi haul, kita ingetin orang tua kita, kita numpang, kita kirimin Fatihah juga orang-orang tua kita. Mudah-mudahan nanti kita juga bakal dikirimin Fatihah sama anak-anak cucu kita. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi pengen punya proyek, punya urusan, mudah-mudahan ketemu urusannya. Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya. Sekalipun kita sambil ketawa tetap tauhid kita, sekalipun kita ceramahnya sambil hahaha tetap tauhid kita sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Kita ngomong salahnya di omongan. Dosa kita udah nggak ada yang kecil, dosa kita udah gede-gede semua. Yang kecil-kecil daripada gede. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Enggak ada dosa gede kalau dihajar sama istighfar habis-habis. Assalamualaikum ya Rasulullah wa hadrat nabiyina Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hibbihi wa tabi'ihi wa asyiyahi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariq al-ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, wa ummina kita sebut emak kita, emaknya emak kita, abang kita, saudara kita, suami kita, istri kita yang sudah meninggal dahulu kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Doanya ya, saya nggak baca doa karena saya dibayar ceramah doa. Dan kameramen kalau ada yang nggak bagus dibuang aja ya, takutnya terus saya ditangkap lagi. Kalau saya ditangkap kan situ siapa yang mau ngurusin ya. Ya, salam sayang dan hormat saya buat abang-abang saya. Maafin abangku, nggak ada tujuan lain. Yang penting abang kira. Kalau nggak berkenan, suara saya nggak bagus atau nasihat saya nggak benar, jangan dipakai apa. Ya, siapapun kita pada hasil akhirnya kita pengen bareng-bareng sama-sama baik. Makasih abangku, saudaraku, selamat berjuang. Ya, jaga kondisi, cari senang. Hati-hati. Hati. Ya, abangku, makasih, abangku. Makasih deh, biar sehat, insyaallah. Ya, ya. Selamat atuh yang wakilin ya. Ya, makasih abangku, emakku, dadah. Wow, I love you full. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.